Dika tidak pernah menyangka bahwa rumah baru keluarganya menyimpan rahasia kelam. Setiap malam, suara bisikan dan tangisan anak kecil terdengar dari balik dinding kamarnya. Semakin ia mendekat, semakin nyata suara itu. Hingga suatu malam, dinding mulai bergetar dan sebuah tangan kecil berwarna hitam merayap keluar mencoba meraihnya. Apa yang tersembunyi di balik dinding itu? Dan apakah Dika bisa selamat sebelum semuanya terlambat? Halo, selamat datang di Hormin, cerita horor misteri. Di sini setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi jejak-jejak ketakutan yang siap menghantuimu. Siapkan nyali saat mendengarnya, karena malam ini misteri akan menyapamu. Dika pertama kali mendengar suara itu pada malam ketiga setelah keluarganya pindah ke rumah baru. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin yang berhembus melalui celah dinding kayu kamar tidurnya. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas suara itu terdengar seperti bisikan, lembut, putus asa, dan menyerupai tangisan seorang anak kecil. Dia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya yang kelelahan setelah seharian membantu orang tuanya menata rumah. Tetapi, setiap malam suara itu kembali. Semakin lama semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang berbicara kepadanya dari balik dinding. Pada malam kelima, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia menempelkan telinganya ke dinding, mendengarkan dengan lebih seksama. "Tolong," suara itu berbisik. Dika tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Suara itu terdengar nyata dan begitu dekat. Seorang anak kecil sedang menangis di balik dinding kamarnya. Dika mencoba menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya saat sarapan. Namun, ayahnya hanya tertawa kecil, menyebutnya terlalu lelah dan mungkin hanya berhalusinasi. Ibunya yang sedikit lebih perhatian menyuruhnya untuk berdoa sebelum tidur, berharap itu hanya mimpi buruk belaka. Tapi Dika tahu itu bukan mimpi. Malamnya, ia memberanikan diri untuk kembali mendekatkan telinga ke dinding. Kali ini, suara tangisan itu terdengar lebih menyedihkan, bercampur dengan suara cakaran samar dari dalam dinding. "Aku kedinginan, tolong aku," bisik suara itu. Dika melompat mundur, napasnya terengah. Ia menyalakan lampu kamar dan duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, baru saja ia berpikir untuk tidur dengan lampu menyala, dinding di samping tempat tidurnya mulai bergetar pelan. Getarannya semakin kuat, seolah-olah sesuatu dari dalam dinding berusaha keluar. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia menatap dinding itu dengan tubuh membeku, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dan kemudian, sesuatu muncul dari celah kecil di antara papan kayu yang mulai retak. Tangan kecil berwarna hitam, kurus, kering, dengan kuku panjang tajam, muncul dari dalam dinding, mencoba meraihnya. Dika menjerit, langsung melompat dari tempat tidurnya dan berlari keluar kamar. Dia menggedor pintu kamar orang tuanya dengan panik, tetapi tidak ada yang membuka. Dalam kepanikannya, ia melihat sekeliling rumah. Suasananya terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu koridor berkelip redup dan udara dipenuhi aroma tanah basah yang aneh. Suara tangisan itu masih terdengar, namun kini berasal dari berbagai arah. Bukan hanya dari dinding kamar Dika, tapi juga dari ruang tamu, dapur, bahkan di balik lemari. Seolah-olah rumah itu penuh dengan suara anak-anak yang menangis meminta pertolongan. Dika mengintip ke celah pintu kamar orang tuanya dan melihat mereka tertidur lelap, seakan tidak mendengar apapun. Dia ragu sejenak, lalu memberanikan diri untuk langsung masuk. Tetapi tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri di depan wajahnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mencoba menarik gagang pintu, tetapi pintu itu seperti terkunci dari dalam. Dengan panik, ia mengetuk keras, berulang kali memanggil orang tuanya. Tidak ada jawaban.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pintu terbuka dengan sendirinya. Ia melangkah masuk dengan tubuh gemetar dan mendekati tempat tidur mereka. Saat menyentuh bahu ibunya, tubuh itu terasa dingin seperti es. Ia mengguncang ibunya dengan panik, tetapi mata wanita itu tetap terpejam, napasnya nyaris tak terdengar. Dika mundur dengan tubuh gemetar. Di belakangnya, suara bisikan semakin mendekat. Ia menoleh dan melihat sesuatu merayap keluar dari dinding lorong. Sosok kecil dengan kulit hitam legam, matanya kosong, dan tubuhnya seperti dibalut kabut pekat. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tangisan yang bergema di seluruh rumah. Dika tidak bisa bergerak. Kakinya terasa seolah menancap di lantai. Sosok itu berjalan mendekat, tangannya terulur, dan dari balik dinding, lebih banyak tangan hitam mulai bermunculan, merayap perlahan, merangkak keluar dari celah kayu. Dika ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saat sosok itu semakin dekat, sesuatu berbisik tepat di telinganya. Bisikan dingin yang menusuk hingga ke tulang belakang. Kau selanjutnya. Dan semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, pagi itu orang tua Dika menemukan kamar anaknya kosong. Tempat tidurnya acak-acakan, pintu lemari terbuka, dan udara dalam kamar terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Mereka memanggil-manggil namanya, mencari ke seluruh rumah, tetapi Dika tidak ditemukan dimanapun. Yang lebih aneh, dinding di samping tempat tidurnya tampak lebih gelap, seakan ada bayangan samar yang tertinggal di sana. Dan jika didengar baik-baik, ada suara bisikan pelan yang datang dari balik dinding. Tangisan seorang anak kecil.